Firman Tuhan dari hambanya PDM John Mark Purba, yaitu membuang dosa penghambat revival. Hari ini saudara, kita akan belajar kembali dalam tema yang sudah diberikan kepada kita, ya, itu judulnya. Mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Pertobatan dan penyucian hidup. Pertobatan dan penyucian hidup. Ini menjadi topik utama kita untuk hari ini, dan sepanjang kul nanti pada hari Kamis, tolong gembala-gembala kul membicarakan ini di setiap kulnya masing-masing. Saudara-saudara, saya berharap saat pemberitaan firman Tuhan saudara tidak keluar, supaya saudara bisa mengerti apa pesan Tuhan yang akan saudara bawa pulang sepanjang minggu ini. Tolong pintunya dikunci saja, taruh di persembahan ini kuncinya biar gak bisa keluar masuk. Untuk bulan Maret ini saudara, revival dan penyucian hidup. Kita rindu Bapak Ibu Saudara, hidup kita semakin hari semakin berkenan dan layak di hadapan Tuhan, sesuai dengan pembacaan schedule kita pada hari ini. Hari ini terakhir kitab Wahyu, betul saudara? Saudara membaca Alkitab kah? Iya. Sudah habis hari pembacaan kitab Wahyu. Besok kita masuk di Kejadian. Nah, saudara yang nggak baca bingung. Apa yang habis itu? Bukan uang yang habis. Kitab Wahyu sudah habis kita baca. Tadi dikatakan ada Yerusalem baru, ada tempat yang disediakan kepada kita anak-anak Tuhan. Nah, hari ini saudara, pertobatan dan penyucian hidup. Khotbah ini saudara, khotbah ekspositori namanya. Berbagai macam jenis khotbah yang boleh kita dengarkan, ada topikal, ekspositori, ada tekstual, ada biografi dan seterusnya. Hari ini kita belajar tentang khotbah ekspositori. Next, kita baca dulu ayatnya saudara-saudara. Kita bersama-sama membaca karena tidak terlalu panjang, sedikit saja, yaitu dari Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Mari kita baca dengan bersuara 2-3 ya. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara bala Edepan dan Mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celaka, sehingga bangsa-bangsa menghindar kepada mereka, kata di antara mereka, di mana Allah mereka? Saudara-saudara, ini seruan Nabi Yoel kepada bangsa Israel pada ketika itu. Next, saudara terkasih, pada suatu masa terjadi kebakaran besar di sebuah hutan. Setelah api padam, tersisa hanyalah tanah hitam, pohon-pohon mati, dan kehidupan yang seolah hilang, saudara-saudara. Namun beberapa bulan kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ada tunas-tunas baru mulai muncul dari tanah yang hangus itu, saudara-saudara. Ada tunas yang baru, kehidupan baru dari tanah yang hangus muncul. Walaupun tanah tadi baru terbakar, pohon-pohonnya sudah habis semua, tetapi di dalam penderitaan itu, di dalam kesulitan itu, ada tunas yang baru muncul, saudara. Next, para ahli mengatakan, saudara, bahwa seringkali tanah harus dibersihkan dari yang lama
agar kehidupan baru dapat bertumbuh. Tanah harus dibersihkan dari yang lama agar kehidupan dapat bertumbuh. Saudara-saudara, hal yang sama terjadi dalam kehidupan rohani kita. Kadang Tuhan mengizinkan krisis untuk membangunkan manusia agar kembali kepadanya. Tuhan biarkan krisis untuk membangunkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Jadi kalau saudara sedang mengalami krisis, jangan cepat-cepat usir dalam nama Yesus. Saudara mengalami sakit penyakit, jangan langsung cepat-cepat sembuhkan aku. Bisa jadi dari penyakit itu saudara mengalami mujizat. Ingatkah saudara peristiwa Yesus yang ditanya oleh murid-murid, siapa di antara orang ini yang berdosa karena anak ini lahir dari kecil buta? Dia yang berdosa atau orang tuanya? Yesus menjawab tidak. Tidak dia dan tidak orang tuanya. Somat, jadi kenapa dia buta? Tuhan bilang, Allah mau menyatakan pekerjaannya di dalam anak ini. Melalui butanya, mujizat terjadi. Yang buta bisa melihat. Itu krisis. Waktu saudara tidak mengalami sukacita karena kehilangan uang, atau karena sakit penyakit, atau dan lain-lain seterusnya, saudara akan cepat-cepat untuk melarikan diri dari Tuhan. Justru di sana kita momentum untuk berbalik. Kita tanya, krisis ini Tuhan, untuk apa Engkau lakukan? Mungkin membangun, ya. Dan Tuhan tidak pernah meruntuhkan kita. Tuhan tidak mau kita rusak. Tuhan mau kita diubahkan. Kitab Yoel ini saudara menggambarkan bangsa Yehuda yang sedang mengalami bencana besar. Pada waktu itu serangan belalang yang menghancurkan ekonomi mereka. Namanya seluruh tanaman mereka dihantam oleh belalang, saudara. Mereka tidak jadi panen. Ada kelaparan yang terjadi dikarenakan tanaman atau hasil usaha mereka gagal, saudara. Dan ketakutan akan penghakiman Tuhan, saudara. Itulah yang terjadi dalam kitab Yoel ini, diceritakan bahwa orang-orang Yehuda mengalami hal yang sulit, hal yang krisis, seperti yang kita alami hari-hari ini. Hari-hari ini kita ada di masa-masa sulit. Keadaan dunia yang begitu tidak menentu, saudara-saudara. Mungkin 2 atau 3 hari ke depan, seminggu ke depan, BBM akan naik, saudara. Kenapa? Karena Selat Hormuz sudah ditutup oleh Iran. Maka subsidi atau suplai BBM akan berkurang ke bangsa kita. Kita sedang ada di masa krisis. Tapi Tuhan berkata, dalam situasi itu Tuhan menyampaikan satu panggilan yang sangat jelas. Hari kita baca yang kuning, yang garis miring di bawah, 2-3 ya. Berbaliklah kepada Aku. Ini yang menjadi ajakan Tuhan kepada setiap kita pada pagi hari ini. Berbaliklah kepada-Aku. Apapun kondisi keadaan saudara, baik itu fisik, baik itu ekonomi, maupun jiwa saudara, Tuhan minta kita berbalik kepada-Aku, kata firman Tuhan. Next. Saudara, sebagai pesan dari teks yang kita baca, pesan khotbah amanat daripada teks ini, saudara. Mari kita baca yang merah ini, yang menjadi bekal kita pulang nanti ke rumah. Mari kita baca dengan bersuara, 2-3 ya. Tuhan memanggil umatnya untuk mengalami pertobatan yang sejati, agar hidup mereka dipulihkan dan disucikan. Tuhan memanggil saudara mengalami keadaan sulit, mengalami persoalan, supaya saudara mengambil keputusan, dan saya mengambil keputusan untuk bertobat. Bukan pertobatan yang semu, tapi pertobatan yang sejati, agar hidup saudara dan saya dipulihkan dan disucikan. Ya, mengerti, katakan amin. Next. Saudara, kalimat pertanyaan kepada kita masing-masing, seperti apa pertobatan sejati yang Tuhan kehendaki dari masing-masing kita?
Mungkin saudara berkata, "Pak, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri," dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dari teks yang kita baca ini, saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 17 tadi, ada seruan kepada kita. Sekali lagi saya baca, "Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curhan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Itu seruan yang kita dengarkan dari pembacaan kitab Yoel ini, saudara. Itu sebabnya dari kitab Yoel ini kita akan menemukan ada 3 ciri pertobatan sejati. Ada 3 ciri pertobatan sejati. Yang pertama, hati kembali kepada Tuhan. Yaitu yang kedua, hati yang hancur. Seperti apa itu? Dan umat yang bersatu. Ini yang akan kita pelajari sepanjang saya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan ini, saudara. Saudara siap? Amin. Next, ciri yang pertama, mari kita baca yang warna pink ini. 2, 3, ya. Hati yang kembali kepada Tuhan. Perhatikan baik. Dalam Yoel pasal 2:12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Saudara, bahasa asli daripada yang namanya berbalik, saudara-saudara, adalah suf, yang berarti kembali. Kembali dari hal-hal yang dulu sudah kita lakukan, tapi hari-hari ini tidak kita lakukan. Kemudian berbalik arah. Berbalik arah berbicara meninggalkan gaya hidup yang hari ini atau yang lalu, yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berbalik arah. Dan kemudian kembali kepada titik semula. Titik semula di mana kita mengenal Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi baca apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Saudara-saudara, ini menggambarkan seseorang yang berhenti berjalan menjauh dari Tuhan dan mulai kembali kepadanya. Kalau kita menjauh dari Tuhan, sudah pasti alamat kita binasa. Tapi ketika kita mulai mendekat kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, berarti kita mau kembali kepada hal-hal yang dulu membuat kita bergairah mengikut Tuhan. Berbalik arah dari cara kita yang salah, kita mulai benahi, kita masuk ke cara yang benar. Kemudian kembali kepada titik semula. Itu yang disebut berbalik. Saudara-saudara, next. Bukan dengan emosi, saudara, tapi Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati. Ya. Frasa ini berkata Beko Levakem. Artinya menunjukkan pada totalitas batin,
Bukan hanya sekedar emosi sesaat, hanya panas-panas di luar. Perlu yang namanya konsisten yang sungguh-sungguh dari kita. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tapi tidak ingin hatinya berubah. Dia maunya berubah kondisinya, tapi hatinya tidak mau berubah, mencintai atau mencari Tuhan. Dia ingin damai tanpa meninggalkan dosa. Orang-orang di luar sana kepengennya punya damai, makanya dia pergi cari damai. Tapi tanpa meninggalkan dosa, mustahil kita mendapatkan damai. Damai yang kita miliki akan damai yang sempurna. Kemudian ingin berkat tanpa bertobat, saudara-saudara. Di mana saudara temukan ada berkat tanpa bertobat? Kitab Yoel ini berkata, saudara-saudara, kita berbalik dengan segenap hati. Kita ingin berkat, tapi kita tidak mau bertobat. Saudara, Tuhan tidak hanya meminta perubahan perilaku. Dulu peminum jadi tidak peminum, dulu enggak rajin jadi rajin, bukan hanya itu. Tapi Tuhan minta perubahan hati kita. Hati kita dulu yang condong kepada perkara-perkara yang tidak kekal. Hati kita dulu condong kepada perkara-perkara yang duniawi. Hari ini seruan kepada kita untuk berbalik dengan segenap hati. Inilah ciri yang pertama, saudara. Ciri yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Pertobatan sejati dimulai dari hati yang kembali kepada Tuhan. Saudara, seorang pengemudi yang salah arah, pengemudi baik itu roda 2, roda 4, dia salah arah, tidak akan sampai ke tujuan hanya dengan mempercepat laju kendaraannya. Namanya salah arah. Walau dia kencang sekencang-kencangnya, dia akan tidak sampai ke tujuan. Karena dia salah arah. Yang benar adalah ia harus berbalik arah. Begitu juga hidup rohani kita, saudara. Kita tidak bisa berjalan tetap dalam dosa dan berharap hidup kita diberkati Tuhan. Itu yang coba kita runding dengan Tuhan. Makanya hidup kita gelisah, tawar hati, dan kita merasakan kekosongan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita berpikir kita mau mencoba mengatasi situasi. Pengemudi yang salah arah, walaupun melaju kendaraan sekencang-kencangnya, dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Tapi ketika pengemudi salah, dia berbalik arah, maka walaupun jalannya pelan, pasti sampai kepada tujuannya. Benar, saudara? Aplikasi pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh kembali kepada Tuhan? Mari tanya diri kita masing-masing. Ataukah kita hanya mencari Tuhan ketika ada masalah? Karena lagi ada masalah, datang sama Tuhan. Dengarkan baik, saudara. Pertobatan sejati dimulai ketika hati kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Itu yang pertama, saudara. Pertobatan sejati dimulai dari hati yang kembali kepada Tuhan. Itu ciri yang pertama. Namun Tuhan tidak hanya melihat hati yang kembali, tidak cukup sampai di situ.
Ia juga menuntut ketulusan, bukan sekedar penampilan rohani, saudara-saudara. Mari kita lihat yang kedua. Mari kita baca 2-3 ya. Hati yang hancur di hadapan Tuhan. Pertobatan sejati menuntut hati yang hancur di hadapan Tuhan. Yoel pasal 2 ayat 13 dengan jelas menuliskan, koyakkanlah hati dan jangan pakaianmu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ini tafsir dalam bahasa asli, saudara. Dalam budaya Israel, orang sering mengenakan pakaian sebagai tanda berkabung. Tapi Tuhan berkata, bukan pakaian yang dikoyakkan, tetapi hati. Saudara-saudara, hati yang harus kita koyakkan. Kata Ibrani-nya adalah kara, berarti merobek atau menghancurkan dengan kuat. Yang kita koyakkan bukan baju kita, bukan jabatan kita, bukan pekerjaan kita, tapi hati kita. Ini melambangkan penyesalan batin yang mendalam dari setiap kita, saudara. Manusia mudah melakukan simbol agama, siapapun itu. Apa simbol agama yang dilakukan manusia? Hadir dalam ibadah, tapi hatinya tidak di sini. Saudara bisa duduk di situ, tapi pikiran saudara bukan di situ. Resiko tanggung sendiri, itu bukan tanggungan saya. Kalau saudara mendengar khotbah ini sampai bermain-main, risikomu tanggung sendiri, bukan untuk saya. Dan saya tidak akan terganggu dengan itu. Itu maksudnya kita koyakkan hati. Waktu kita datang beribadah, kita koyakkan hati kita. Kita dengarkan Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui pemberitaan firman-Nya. Kita tidak sibuk dengan handphone kita atau dengan urusan kita. Kita fokus mendengarkan apa Tuhan bicara kepada saya. Perkataan Tuhan tidak sama kepada semua orang yang ada di sini, beda-beda. Walaupun firman-Nya sama. Tapi kalau saudara sibuk dengan urusan-urusan sendiri sampai dengan khotbah, mustahil kau bisa mendengar apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada diri. Itu namanya kara, mengoyakkan hati, saudara-saudara. Kalau simbol ibadah kita, saudara, hadir ibadah, nyanyi, berdoa, itu simbol ibadah kita. Tetapi hati tetap keras. Kenapa? Karena hati kita tidak kita buka untuk Tuhan hadir di dalam hidup kita. Yang kita lakukan masih simbol-simbol, kita hadir, kita nyanyi, kita bergereja. Hati kita sebenarnya, lama kali ibadah ini, aku ada urusan, aku ada kerjaan. Ini yang sering terjadi. Maka saudara gersang, maka saudara pulang gereja kosong. Kenapa? Karena secara fisik saudara hadir, tetapi hatimu tidak hadir mencari Tuhan. Maka yang muncul apa? Saudara mulai kritik. Tadi AC-nya nggak dingin. Tadi khotbahnya menyinggung saya. Tadi pujiannya nggak suka saya. Lagunya lagu yang itu. Hei, ada apa dengan itu? Kenapa jadi kamu yang mengatur seluruh yang diangkat ini? Karena hatimu tidak kepada Tuhan, walaupun kamu di sini. Tapi kalau hatimu mencari Tuhan, maka setiap pujian itu terasa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tidak segan-segan, tidak sungkan kita meneteskan air mata. Saya mau bertanya kepadamu, sudah berapa tahun kau tidak meneteskan air mata, menyanyi menyembah Tuhan? Karena hatimu tertutup. Dengarkan baik, Tuhan tidak terkesan dengan ritual kosong. Saudara berdoa setiap hari, baca kitab setiap hari, tapi hanya sekedar lewat. Tuhan tidak terusik dengan itu. Tetapi dengan hati yang hancur karena dosa, di situ Tuhan terusik.
Kurang kudus apa Yusuf, saudara? Yusuf dia ceritakan kita menjaga dirinya sampai akhirnya Yusuf memelihara kehidupan orang Israel di Mesir. Tapi Alkitab mencatat Yusuf tidak disebutkan sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Daud istrinya 300, saudara-saudara. Dan yang terakhir dia berselingkuh dengan yang namanya Berseba. Ada perbuatan salah, ada dosa, sampai Daud merencanakan membunuh suami Berseba. Tapi lihat, Alkitab mencatat Daud adalah berkenan di mata Tuhan. Hanya 3 orang yang berkenan di mata Tuhan. Yang pertama Henok, yang kedua Daud, dan yang ketiga Yesus. Tidak ada lagi selain orang ini. Kenapa? Karena Daud hatinya hancur karena dosa. Next. Bukan ritual kosong, saudara-saudara. Daud memang bersalah, tapi ketika dia tahu salah, dia pecah hatinya, Tuhan ampuni aku. Dan saudara tahu, surga bergetar ketika Daud memuji menyembah. Apakah surga bergetar ketika saudara memuji menyembah? Kalau dengan ritual kosong, itu tidak akan terjadi. Sekedar bernyanyi haleluya, haleluya, tapi hatimu berbeda dengan janji. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam Mazmur 51 ayat 19, dikatakan dengan jelas, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku harus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Katakan lagi dengan sungguh. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Saudara hati yang pecah, hancur, maka dengan lagu ini saudara bisa merasakan Tuhan saudara melimpahkan kemurahan. Tapi karena terlalu banyaknya persoalanmu, masalahmu, egosentrismu, kesibukanmu, yang saudara pikir itu penting untuk Tuhan, gak ada pentingnya itu. Saya bilang sama saudara, suamimu, istrimu, anak-anakmu, gak ada pentingnya itu sama Tuhan. Apa yang penting sama Tuhan? Hatimu mencintai Tuhan. Itu makanya Tuhan berkata, jikalau seorang tidak membenci suaminya, istrinya, anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri, dia tidak layak menjadi murid-Ku. Lihat betapa rindunya Tuhan mencari setiap jiwa kita. Tapi kesibukan kita hari-hari apa? Bekerja, mengurus suami, mengurus istri, mengurus anak, dan seterusnya. Tuhan bilang, kau urus semua urusan kau. Bukan itu yang Tuhan harap. Tuhan cari di tempat lain. Siapa gerangan orang yang mempedulikan hati dan perasaan Tuhan. Kita terlalu
Kenapa nggak ibadah Bapak? Aku kerja, aku lembur, aku. Adakah kita pedulikan hati Tuhan? Kira-kira pernah kita berkata, Tuhan, di mana Kau? Kau anggap apa aku ini? Kau bilang apa tentang aku? Kita berjuang untuk berusaha berhasil. Untuk siapa? Menyaingi tetangga kita. Itu keadaan, itu fakta. Saudara mati-matian bekerja dari pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu. Itu untuk apa? Untuk dirimu sendiri. Bukankah Tuhan berkata, jelas sekali Tuhan, aku akan memenuhi segala keperluan. Kita tidak dalam jalan kebenaran. Kita hanya ritual kosong. Kita hanya berdoa, bernyanyi, beribadah ke gereja. Ya, rajin kita. Bukankah itu yang terjadi dalam gereja mula-mula, saudara? Jemaat Kristus 9 dan seterusnya. Alkitab mencatat, aku tahu engkau orang yang paling tegas dengan kejahatan, tapi kau meninggalkan kasihmu yang semula. Semua kita hanya sibuk dengan urusan kita. Kita tidak sibuk dengan urusan Tuhan. Kita pikir waktu kita masih panjang, sehingga kita tidak memberi diri untuk mencari Tuhan. Saudara-saudara tidak marah dengan khotbah ini. Tapi saudara dan saya kita mengambil jalan berbalik kepada Tuhan. Tidak salah bekerja, betul. Tapi lebih daripada itu, Alkitab mencatat, kesusahan sehari cukuplah sehari. Sang maestro hidup kita bukan suami. Sang maestro kita bukan orang tua, bukan harta warisan. Sang maestro hidup kita adalah Tuhan. Dia yang tahu apa yang kita perlukan. Kau bukakan jalan di lautan, matahari di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Tuhan bilang buka jalan di lautan. Saudara ngerti? Jalan di lautan itu bukan perkara mudah. Ini jalan dari depan gereja sampai situ aja kita nggak terbuka-buka. Nggak ada di antara saudara yang mau menyumbangkan tanah ke situ. Kalaulah saudara menyumbang tanah satu truk, satu orang selesai itu. Hati kita ada di situ. Tapi lihat, Tuhan bilang, kau buka jalan di lautan. Itu apa? Mujizat. Itu karya yang besar. Itulah Allah yang kita sembah, yang buat jalan di lautan. Kemudian mata air di padang gurun. Kita boro-boro mata air di padang gurun. Air sumur bor kami Tuhan, sampai sekarang gak bisa berubah-ubah. Jeleknya bukan main. Gak sanggup kita. Kalau bikin yang bagus, puluhan juta. Supaya saudara tahu, saya mau memperkenalkan saudara dengan Tuhan yang benar. Bukan dengan konsep gereja atau konsep pendeta. Dialah Allah yang kita sembah, yang membuat jalan di lautan. Bisa kebayang gak? Maksud logika gak saudara bisa buat jalan di lautan? Mustahil. Tapi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan buat mata air di padang gurun. Padang gurun bisa apa? Ini kita udah gak beberapa bulan, beberapa hari gak hujan, luar biasa kering. Di kampung kami sekarang lagi boltok padi. Boltok hampir nyaris mau berbuah. Tapi semua petani sana mesti bikin pompa setiap hari non-stop 4 jam. Karena ada hujan. Nah, Tuhan bisa buka mata air di padang gurun. Sesulit apa persoalanmu? Sepenting apa kau bekerja harus meninggalkan rumah Tuhan, meninggalkan ibadahmu, meninggalkan pelayananmu? Sepenting apa? Bukankah Tuhan yang membuat mujizat yang kreatif dalam kehidupan kita?
Baca Alkitab, besok kita baca Kejadian itu. Jangan sampai nggak ada yang baca Alkitab. Baca besok. Alkitab menjelaskan di sana. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Saya pernah baca ayat tertulis di Alkitab, cuma lupa di mana ini. Satu pun tidak boleh absen kalau dipanggil Tuhan. Tuhan bilang cakrawala, tiba-tiba itu cakrawala muncul. Saudara tahu, kita punya Allah yang hidup. Amin. Amin. Kita punya Allah yang hidup. Itu sebab saudara dan saya bersuka cita. Kita perlu memiliki hati yang hancur karena banyak dosa kita. Rata-rata kita banyak dosa. Yang tidak berdosa angkat tangan saudara. Biar kita sadarkan saudara hari ini. Siapa di antara saudara gerangan yang tidak berdosa sedikit pun? Ada? Saudara tahu orang berdosa kemana tempatnya? Neraka. Sudah pasti ke semua neraka. Yakinlah saudara. Tapi tanpa pertobatan kita benar-benar masuk neraka. Tapi ketika orang yang berdosa menyadari hatinya hancur, Tuhan membuka kasih karunia. Seperti seorang anak. Seorang anak yang bersama bisa bilang, minta maaf aku mah. Mulutnya minta, hatinya benar. Saudara, dia tidak menyesal. Anak itu tidak menyesal. Kata-kata itu tidak memiliki arti. Tapi ketika anak menyesal, dia pasti mungkin cium kaki mamanya, minta maaf aku maaf. Ada lagi anak zaman sekarang minta maaf. Ya udah, aku minta maaf. Kurang ajar anak begitu. Kalau yang begitu cara dia minta maaf langsung masukin goni, buang ke sungai siang. Manusia kurang ajar. Maksud saya hajar dia. Jangan saudara ini memang anakku ini ya. Karena cuma kau lah anakku. Saudara sedang membunuh dia. Tapi kalau dia berkata seperti itu, lakukan hukuman. Anak yang salah harus minta maaf dengan benar. Tapi ketika seorang anak benar-benar menangis karena sadar telah melukai hati orang tuanya, itulah pertobatan yang tulus. Saudara, Tuhan melihat hati kita hari ini. Saya nggak tahu hati saudara seperti apa. Apakah kita hanya menjalankan agama? Ingat, kekristenan bukan agama, saudara. Yang lain-lain boleh agama. Ada 6 katanya agama di Indonesia, tapi kekristenan dengan baik. Kekristenan bukan agama, tapi kekristenan adalah jalan hidup. Jalan hidup kita apa? Menderita, pikul salib setiap hari. Itulah yang membuat kita harus berjalan di sana. Kalau tidak mau seperti itu, tinggalkan Kristen. Mending pilih tempat lain, agama lain. Karena kekristenan itu mahal. Semahal darah Kristus yang mati di kayu salib. Atau kita sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan? Adakah kita punya waktu merendahkan diri di hadapan Tuhan di rumah kita, di rumah doa, di kul, di mana saja? Apakah saudara punya waktu merenung Tuhan? Sampai kapan hidupku harus seperti ini? Sampai di mana aku begini? Ada saudara berenung itu? Atau hanya sibuk saudara jual minyak, jual rokok, jual cabai, jual semua? Nyaris. Asal jangan jual diri. Karena kita cuma nyari yang kita butuhkan, yaitu makanan, minuman, pakaian. Padahal kita dengan jelas berkata, ini saudara jangan mengejek saya. Kalau nggak ada kesenangan, ada kau makan pakai barang. Hati-hati kalau saudara ngomong begitu. Serius. Mari kita belajar. Hati kita mencari Tuhan. Yang lain itu adalah aksesoris. Itu adalah kebiasaan hidup kita. Bukan di situ tujuan kita. Bapak Ibu Saudara, ini dengar baik. Pertobatan sejati terjadi ketika hati kita dihancurkan oleh kesadaran akan dosa. Mari nanti pulang dari rumah ini,
Coba ambil kertas kosong, tulis dosa saudara sendiri. 1, 2, tulis. Mulai berhadapkan di hadapan Tuhan. Jangan merasa benar saudara. Jangan merasa saudara sudah layak, sudah Kristen aku, sudah melayani aku. Saudara, mari kita melihat apa yang kita kerjakan dari Senin sampai Sabtu dan Minggu, dari pagi, siang, sore hingga malam. Coba lihat, hari-hari ini tanpa terkecuali semua orang hanya dengan handphonenya sendiri dan tidak membaca Alkitab. Banyak di antara saudara yang gak baca Alkitab ini, kujamin pasti gak baca saudara. Makanya saudara gak mengerti bagaimana Tuhan itu punya perasaan, punya hati. Oleh karena itu saudara, dari poin yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, pertobatan sejati menuntut hati yang hancur di hadapan Tuhan. Bukan karena sakit hati dengan orang, bukan. Karena kita memiliki hati yang hancur. Kita banyak salah, kita banyak kekurangan, kita banyak saudara melukai, tapi kita diterima oleh Tuhan. Tuhan masih memberkati kita, anak-anaknya saudara. Panggilan pertobatan dalam kitab Yoel tidak berhenti pada individu saja, saudara. Saudara sudah sadar, sudah mau bertobat, itu bagus. Tapi Tuhan memanggil seluruh umatnya untuk bertobat bersama-sama. Maka yang ketiga, mari kita baca yang ketiga. Kita baca 2, 3 ya. Umat yang mencari Tuhan bersama. Pertobatan sejati menggerakkan umat Tuhan untuk mencari Dia bersama-sama. Yoel pasal 2, 15 sampai 16. Tiuplah sangkakala di Sion. Adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini. Perhatikan itu saudara. Kumpulkanlah bangsa ini. Kuduskanlah jemaah. Himpunlah orang-orang yang tua. Kumpulkan anak-anak. Bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari tempat tidurnya. Segala bentuk keadaan pada waktu itu Tuhan minta supaya apa? Datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, tiuplah sangkakala di Sion, adakan puasa yang kudus. Saudara, kata perkumpulan raya itu berasal dari bahasa Ibrani atsara, yang berarti pertemuan kudus yang serius di hadapan Tuhan. Itu maknanya. Pertemuan kudus yang serius, bukan sambil lalu, bukan sekedar doa, bukan sekedar ibadah, bukan sekedar puasa, tapi kita mengadakan perpuasaan yang serius, peribadatan yang serius. Gereja kita ini sudah memplot bahwa habis full setiap Kamis sampai Jumat kita berpuasa. Kalau saudara lakukan, terima kasih, tidak ada untungnya untuk saya. Kalau saudara tidak lakukan, tidak apa-apa, terserah. Yang mau puasa diberkati Tuhan saudara. Yang tidak puasa tidak apa-apa, makanlah saudara. Daripada sok-sok tak puasa, puasa tak puasa, malu-malu makan. Ya udahlah, kalau tak puasa tidak usah. Karena puasa pun saudara bukan saya yang untung, saudara yang untung. Tambah sehat. Kemudian apa lagi? Ya ada waktunya kita untuk membaca kitab, dan sibuk terus ibu-ibu menyiapkan sarapan. Sekarang kan kegiatan semua pagi-pagi harus siapin sarapan, siang makan, sore lagi makanan kita. Tidak ada waktu untuk baca kitab, tidak sempat. Belum lagi nyuci, nyapu dan seterusnya. Sudah. Nabi Yoel memanggil semua orang tua, anak-anak, bahkan pengantin yang baru menikah, ya, keluar dari kamar. Artinya apa? Lihat, ada kegerakan ilahi sedang bekerja. Semua harus datang mencari Tuhan tanpa terkecuali, saudara. Pertobatan
pertobatan sejati tidak hanya mempengaruhi kehidupan pribadi. Saudara bertobat, saudara sudah berkati Tuhan, ya bagus. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tetapi kita harus impartasi kepada keluarga kita. Kemudian melebar ke gereja, saudara. Dan komunitas kita di mana saudara berkomunitas, di kantor, di masyarakat, dan seterusnya, saudara. Inilah yang disebut dengan pertobatan sejati. Ketika umat Tuhan sama-sama merendahkan diri, Tuhan bekerja memulihkan mereka, saudara. Makanya saya undang saudara hari doa malam. Haleluya. Di gereja kita ini ada doa malam bersama. Semua orang, mulai dari yang tua sampai ibu hamil. Yang dihamilnya itu, yang dikandungannya kan anak juga. Doa di sini. Kalau rumah doa itu hanya tertentu, Senin hanya kulini, Selasa hanya itu. Doa malam kita Jumat, saudara hadir. Jangan pakai alasan. Aku kerja, Pak. Aku itu. Tidak. Karena kita tahu Tuhan suka yang namanya pertobatan kita. Baik itu pribadi, keluarga, gereja, dan komunitas. Tuhan mau kita bersama-sama merendahkan diri. Saudara, peristiwa di Niniwe, masih pernah baca atau masih ingat itu? Orang Niniwe diingatkan oleh saudara-saudara Nabi. Siapa yang dikirim Tuhan ke Niniwe? Yunus Siagia. Tuhan bilang, Yunus pergi ke sana, beritakan aku mau musnahkan doa kota ini. Yunus bilang, betul. Kau adalah Allah yang penuh kasih. Yunus tahu siapa Tuhan. Makanya dia malas pergi situ. Dia bikin kasus. Selain itu, orang ini itu musuhnya Yunus, orang jahat mereka. Bagaimana dengan kita? Saudara masih suka mendoakan musuhmu? Boro-boro, Pak. Mudah-mudahan gak mati cepat musuh itu. Sama dengan Yunus sebenarnya, kan? Jadi Yunus bukan sebagai orang yang jahat, sebenarnya. Itu faktanya. Orang ini itu musuhnya. Dan yang kedua, dia tahu siapa Tuhan. Tuhan itu penuh kasih. Sejahat-jahatnya orang melakukan kejahatan, di dalam Tuhan dikatakan, semua jenis dosa sudah ditebus di kayu salib. Silakan saudara mau berdosa, silakan. Tapi risikonya tanggung sendiri. Jadi mana Pak, lebih bagus berdosa atau hidup kudus? Iya, lebih bagus hidup kudus. Iya. Tapi kalaupun kita melakukan kesalahan dan dosa, saudara jangan takut. Alkitab dengan jelas mencatat, setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah, Tuhan setia dan adil mengampuni segala dosa dan kesalahan. Minggu lalu kan, Yesaya 29 ayat 1 dan 2. Bukan kurang panjang tangan Tuhan mau menolong saudara dan saya. Bukan kurang tajam pendengarannya. Tetapi yang menjadi pemisah antara Tuhan dengan manusia adalah dosa dan kejahatan. Setiap dosa ada konsekuensinya. Ada. Kalau saudara mau berdosa silahkan. Ini pendeta udah lain, ya kan? Tapi tanggung risiko. Kalau saudara mau tanya saya, mana yang bagus Pak? Baguslah kita hidup benar. Amin saudara. Nih, segala serupa Yesus itu jauh lebih benar. Tapi kan orang sukanya, ya kan? Udah dibilang, Pak, jangan lagi merokok Bapak ya. Lalap menakut merokok. Rokok aja gak bisa kau matikan. Saya dari dulu sudah diajari oleh pendeta saya, ya, dan dokter bilang begini, kalau kau tidak matikan rokokmu Pak hari ini, maka rokok akan mematikan kau. Ada juga teman saya sebelah bilang begini, merokok mati, tak merokok mati. Kalau merokok padahal mati. Ini orang bodoh ini. Saudara. Ya kan? Silakan. Ada banyak orang sekarang hidup sesuka, silakan. Tapi konsekuensi dari Tuhan tetap berlaku. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Saudara, 2 hari yang lalu kami ngurus perpanjangan BPKB dan pajak mobil, saudara. Kami sampai di kantor BPKB yang di samping
bukan kebun, taman makan pahlawan. Waktu saya ngurus, dia bilang, Pak, Bapak diblokir. Kenapa diblokir? Bapak melakukan pelanggaran. Wah, malu juga saya. Tuhan, apa pelanggarannya Bu? Bapak nggak pakai safety belt kalau pakai mobil. Jadi nggak bisa Bapak input data lagi untuk mengurus BPKB Bapak. Harus Bapak pergi ke Dirlantas yang di belakang pasar bawah. Akhirnya saya sama istri pergi ke sana. Jauh dari Sudirman ke pasar bawah. Kami pergi ke sana. Waktu di sana istri saya bilang begini, wih, ngeri kali ya, dicatat di mana kita yang salah gitu. Karena ada abang Gojek yang naik motor, kena tangkap juga di situ, nggak bisa ngurus sesuatu kan, nampak kameranya sudah, jalan-jalan top semua. Di mana kita nampak betul, wah, gawat ini. Di mana kami nggak pakai safety belt? Dipanggil abang ngomong, ini bang, lihat ini kesalahan abang nih, ada videonya, ada TV-nya, lihat ini kesalahanmu. Jadi nggak langsung ditangkap. Nanti ngurus SKK dan perpanjangan, saudara baru ditangkap. Akhirnya saudara dipanggil atas nama ini. Padahal yang saya kira, ya saya Pak. Bapak yang punya kendaraan ini, iya. Bapak nggak ada pelanggaran. Tepuk tangan dong ya. Bapak nggak ada pelanggaran, loh. Tapi dari kantor BPKB bilang saya ada pelanggaran, makanya blokir. Tidak bisa dilanjutkan karena diblokir untuk menginput data saya. Oh enggak, orang itu yang salah input data. Oh, saya pun lega hati itu. Terima kasih Tuhan. Istri saya udah ketakutan. Nanti kalau di surga bahaya. Dilihat Tuhan ternyata semua memori kita kan. Saudara lagi gitu Bisoi lereng mani gumina. Ketahuan. Ada CCTV-nya. Saudara lagi di rumah lagi nonton film Blue. Nampak CCTV. Saudara di kantor lagi korupsi, nampak berapa miliar ketahuan. Sedangkan dunia aja tahu. Lalu lintas begitu panjang, kok bisa tahu ini orang Dirlantas? Saudara-saudara, seperti itu kehidupan kita. Ada mata yang mengawasi kita. Ini nampaknya saudara senyum-senyum ini di hatimu. Jadi ini macam itu. Nampak itu nanti. Ada CCTV-nya dari itu. Ketahuan saudara ini khotbah kalau khotbah selalu gitu. Saudara, ayo kita memiliki niat untuk mengambil diri, merendahkan diri bersama-sama. Amin. Jika satu bagian dari tubuh kita merasakan sakit, maka seluruh tubuh ikut terdampak. Penyembuhan harus menyeluruh dalam tubuh. Tidak bisa hanya dia saja. Jadi kalau saudara melakukan kesalahan pelanggaran, kami sebagai anggota gereja ikut merasakan. Gereja masa kini dipanggil untuk kembali kepada doa. Next one. Ya. Ini kita saudara. Gereja berbicara saudara dan saya. Kita dipanggil kembali kepada doa. Gak ada yang ngamen. Amin. Terpaksa. Ya. Kembali kepada doa. Hidup dalam persekutuan dengan sungguh-sungguh bersama Tuhan. Nikmati kegiatan doa kita saudara. Hari Senin rumah doa, pun yang bertugas hadirlah saudara. Hari Selasa pun yang bertugas hadir. Hari Jumat kita bersama-sama seluruh kul di sini merendahkan diri kita bersama-sama. Amin. Yang gak pernah hadir 3 tahun di gebetan, gak pernah hadir rumah doa, gak pernah hadir 2 malam. Bertobatlah kau, serius aku ngomong. Jangan sampai Tuhan bilang kau yang bertobat, habis kau nanti. Bukan menakut-nakuti, tapi kalau saudara takut syukur, berubah. Iya. Saudara anggota gereja Gebetan bukan? Kalau anggota gereja Gebetan harus ikut kegiatan Gebetan. Tapi kalau saudara tidak anggota gereja, aku hanya tamu aja sedikit. Lihat-lihat aja nama gereja ini Pak. Oke. Tapi kalau terjadi sesuatu sama aku, jangan bilang aku bergereja di Gebetan. Kan itu yang terjadi kan? Haknya mau diberi, kewajibannya tidak dipenuhi. Makanya ada banyak mayat di luar sana, gak ada yang ngubur. Kenapa? Karena dia terdaftar di gereja sana, tapi bergereja di tempat lain, aneh. Saudara-saudara, hidup kita ini singkat. Memang kalau saudara mati kubur itu pasti.
Walaupun dengan dongkol hati gue, nggak ada semua. Kan lebih senang aku menguburnya. Coba kali Bapak ini. Dia kawanku 2 malam. Tapi kalau saudara berhati, udah masuk aja, buka pemain sini. Udah, gak usah berani tinggalkan aja. Habis saudara sih gak aktif dalam kegiatan, sampai gak kenal teman-teman yang lain. Siapa itu? Siapa itu? Itu tandanya apa? Saudara gak bergaul dengan gereja ini. Tapi kalau saudara sering hadir di sini, itu ibu itu jelas. Kembali kepada kekudusan. Hidup yang dipisahkan dari dosa diserahkan kepada Tuhan. Kita bersama-sama menggumuli hidup kita dan kembali kepada firman. Inilah panggilan gereja. Firman Tuhan sebagai pondasi dan menuntun kehidupan rohani kita. Bapak Ibu terkasih, pertobatan pribadi harus menghasilkan kebangunan rohani. Next. Yoel pasal 2 ayat 13 berkata dengan jelas sekali, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaian. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebagai pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara, inilah kabar baik bagi kita. Tuhan tidak memanggil kita bertobat untuk mempermalukan kita, tidak. Tetapi untuk memulihkan kita. Tuhan tidak mau mempermalukan kita. Walaupun kita bersalah, berdosa, Tuhan mau memulihkan kita. Hari ini Tuhan masih berkata, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jika ada dosa yang masih kita pegang, marilah kita lepaskan. Jika hati kita sudah mulai menjauh dari Tuhan, hari ini adalah hari saatnya kembali. Saya menjemput hati saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan doa. Ya Tuhan, perbarilah hatiku, sucikan hidupku, dan biarlah hidupku kembali berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan menolong hidup kita dalam pertobatan dan penyucian diri setiap hari.